Jumpa lagi di Rai Soccer TV. Saya Bung Yes. PSSI sekarang semakin memperlihatkan perlawanan yang makin seru dan sengit kepada pemerintah maupun masyarakat sepak bola. Sikap diehard dari PSSI ini menegaskan posisi mereka yang terus semakin terjepit di antara tuntutan masyarakat maupun pemerintah agar seluruh 15 esko segera mengundurkan diri sebagai bentuk pertanggungjawaban moral, terutama terhadap keluarga korban yang dimana gugurnya 135 orang dalam tragedi Kanjuruhan. Kita lihat bahwa dalam kepanikan PSSI hingga saat ini, mereka mulai mengambil sikap, langkah, dan keputusan-keputusan yang sebetulnya secara etika, moral, maupun regulasi tidak tepat. Bahkan PSSI yang berkeinginan menyelenggarakan kongres secara cepat dan segera juga sebetulnya tidak regulated atau tidak sesuai dengan arahan statuta. 3 atau 4 hari lalu, Ketua PSSI Muhammad Iryawan menyampaikan pernyataan pers bahwa dalam rapat Esko telah sepakat untuk segera menggelarkan kongres luar biasa dan disusul dengan kongres pemilihan. Namun, sesuai statuta, seharusnya kongres luar biasa yang akan dilakukan oleh PSSI adalah kongres dengan agenda tunggal, pembentukan komite pemilihan dan komite banding pemilihan yang akan mempersiapkan sampai dengan menggelarkan kongres pemilihan. Dan juga sesuai arahan statuta, sebuah kongres luar biasa biasanya dilakukan atas permintaan 50% anggota atau 2/3 voters. Kemudian yang kedua, atas inisiasi atau permintaan Esko. Nah, dalam konteks pernyataan Ibul beberapa hari lalu tentang akan digelarnya kongres luar biasa tersebut, tidak ada dari 2 unsur itu yang berinisiasi atau berinisiatif untuk melakukan kongres luar biasa. Tapi dalam pernyataan, Ibu menyatakan bahwa rencana menggelarkan kongres luar biasa adalah atas permintaan 2 klub, Persis Solo dan Persebaya Surabaya. Ini tentu tidak konstitusi, karena perintah statuta tidak demikian. Kalau itu berasal dari voters, di mana Persis Solo dan Persebaya Surabaya adalah selaku voters, maka harus berjumlah 23% dari 87 anggota voters. Kemudian kita lihat dalam surat PSSI yang kemudian dilayangkan kepada anggota, voter, dan asosiasi, tidak disebut agenda kongres luar biasa yang akan dilakukan. Padahal dalam kongres luar biasa dan undangan kepada peserta kongres biasanya sudah dicantumkan agenda apa saja yang dilakukan dalam kongres nanti. Kembali kepada rencana kongres tadi, berarti ada 2 kongres yang akan dilakukan. Seharusnya keterangan Ibul yang menyatakan bahwa kongres pertama adalah kongres biasa dengan mekanisme kongres luar biasa adalah sebuah kesalahan atau kekeliruan, atau memang sengaja dilakukan oleh Esko PSSI. Karena dalam konteks extraordinary case saat ini, harusnya hanya ada kongres luar biasa, bukan kongres biasa yang dipercepat dengan mekanisme kongres luar biasa. Nah, kongres luar biasa itu adalah untuk menetapkan komite pemilihan atau KP dan komite banding pemilihan atau KBP. Yang kedua, rencana kongres luar biasa tersebut
tidak disebutkan oleh PSSI sebagai jawaban atau respons atas rekomendasi TGIPF untuk pengurus PSSI segera mengundurkan diri dan menyelenggarakan kongres. Ada informasi yang masuk pada Rai Soccer TV menyebut kemungkinan besar, sekali lagi kemungkinan besar, para ESCO atau 15 ESCO ini akan mengundurkan diri, atau dengan bahasa yang elok dan elegan, mereka akan menyatakan di Kongres bahwa mereka tidak ingin dipilih kembali. Nah, ini menarik. Ini menarik. Mengapa menarik? Karena kalau skenario itu yang akan dilakukan oleh ESCO, pertanyaannya, di Kongres yang mana yang mereka akan lakukan? Kalau di Kongres yang pertama, yang dimana agenda tunggal ada pembentukan KP dan KBP, maka agenda peserta Kongres juga harus mencantumkan bahwa siapa-siapa yang akan terlibat dalam pemilihan nanti. Atau juga bisa ditambah dengan agenda adanya revisi statuta. Misalnya, poin mereka yang mau mencalonkan diri menjadi ESCO PSSI harus sudah 5 tahun terlibat dalam sepak bola nasional. Atau juga misalnya ada rencana mau merevisi kapasitas Asprof, yang mana selama ini mereka berhak ikut dalam kongres pemilihan dan suara mereka satu Asprof atau asosiasi provinsi adalah satu suara. Ini pun akan dihapus sehingga 34 Asprof tidak akan lagi masuk di kongres pemilihan dengan membawa satu suara pada masing-masing Asprof. Atau juga, nah ini yang menarik lagi, ada rencana mau merevisi batas usia bawah bagi anggota ESCO yang sekarang harus berusia minimal 30 tahun. Kemungkinan akan dihapus, diubah menjadi 25 tahun atau juga 20 tahun. Sehingga mereka yang berusia 20 tahun atau 25 tahun bisa maju bertarung untuk menjadi anggota ESCO PSSI. Nah, menariknya, kalau pernyataan tadi benar bahwa seluruh 15 ESCO akan menyatakan di kongres mereka tidak mau dipilih kembali, dan itu dilakukan di kongres pemilihan, maka sangat mungkin mereka mempunyai agenda terselubung yang akan membuat kongres tersebut menjadi chaos. Mengapa? Karena ketika mereka masuk dalam kongres pemilihan tersebut dalam kapasitas sebagai calon anggota ESCO, mereka tentu sudah melewati verifikasi yang dilakukan oleh KP dan KBP. Nah, andaikan jumlah peserta yang akan merebut 15 kursi, 1 ketua, 2 wakil, dan 12 anggota ESCO itu kurang dari 15 atau katakan 20 atau 25. Nah, jumlah 15 ESCO status quo sekarang mundur diri. Kalau kita ambil yang mencalonkan atau mendaftar untuk kursi ESCO 25, maka hanya tinggal 10 kursi. Ini tentu tidak quorum untuk pemilihan ESCO, sehingga kongres tersebut akan menjadi chaos. Nah, ini yang harus diantisipasi betul, baik oleh masyarakat bola atau voter atau anggota PSSI, sehingga hal ini tidak akan terjadi. Namun, kalaupun terjadi, pasti akan membuat FIFA dan pemerintah menurunkan komite normalisasi untuk melanjutkan kongres yang baru dengan pemilihan ESCO kepengurusan PSSI yang baru. Tentu kita berharap langkah-langkah atau strategi yang disusun oleh PSSI atau pengurus PSSI saat ini bukanlah semakin mengacaukan, tetapi menuju langkah-langkah yang baik, yang produktif demi kebaikan sepak bola kita bersama. Dan saya berharap PSSI tetap melihat kondisi sepak bola kita ini dengan cara yang baik. Dan satu apresiasi
yang kalau memang masih pantas diberikan kepada PSSI, mereka masih tetap konsisten untuk berbuat salah. Tetap di Rise Soccer TV mengikuti analisis Bung Yes yang cepat, lugas, dan tuntas. Ingat, bola itu bulat. Giring terus!